Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Badar Rahmat Ausar dengan nomor hidup mahasiswa 25 10 6 11 3 6 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video monolog untuk memenuhi tugas individu mata kuliah hukum internasional dengan dosen penampu mata kuliah hukum internasional yaitu Bapak Muhammad Risti Yuda Perwira SHMH. Di sini saya akan membahas salah satu isu kontemporer yang paling mendesak yaitu perubahan iklim atau climate change dalam perspektif hukum internasional. Latar belakang masalahnya secara global kita melihat peningkatan suhu bumi, mencairnya es ditutup, hingga cuaca ekstrem yang tidak menentu. Fenomena ini bukanlah sekedar isu lingkungan, melainkan telah bergeser menjadi krisis eksistensial yang mengancam hak hidup manusia dan telah kedaulatan negara. Oleh karena itu, saya akan membahas bagaimana hukum internasional merespon krisis ini, bagaimana perkembangannya di komunitas global, serta analisis spesifik mengenai dampaknya terhadap batas-batas maritim negara. Pilar utama dasar hukum iklim global dan nasional. Yang pertama, UNFCCC tahun 1992. Landasan utama dari hukum perubahan iklim internasional adalah United Nations Framework Convention on Climate Change. Konvensi ini meletakkan prinsip fundamental yang sangat terkenal, yaitu CBDRLC. Prinsip ini menjelaskan bahwa semua negara bertanggung jawab mengatasi perubahan iklim, tetapi beban tanggung jawabnya berbeda tergantung pada kemampuan ekonomi dan kontribusi historis emisi negara tersebut. Indonesia, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Ya, ada dua protokol Kyoto, kerangka hukum global pertama yang mengikat negara maju untuk mengurangi emisi diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2004. Yang ketiga, Persetujuan Paris atau Paris Agreement, perjanjian global yang mewajibkan seluruh negara termasuk negara berkembang menetapkan target penurunan emisi melalui nationally determined contribution, disahkan di Indonesia melewat UU nomor 16 tahun 2016. Yang terakhir, hukum nasional. Di tingkat domestik, kebijakan iklim mengacu pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan presiden mengenai nilai ekonomi karbon. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan di komunitas internasional. Bagaimana perkembangan isu ini di dalam komunitas internasional saat ini? Perkembangannya sangat dinamis, namun juga penuh perdebatan politik hukum. Selama ini, perbincangan mengenai perubahan iklim selalu didominasi oleh isu penurunan emisi karbon. Namun, belakangan ini komunitas internasional mulai menyadari adanya ancaman yang jauh lebih nyata yang di sektor hukum laut internasional, yaitu fenomena kenaikan permukaan laut atau sea level rise. Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission bahkan telah memasukkan isu kenaikan permukaan air laut ini di dalam agenda kerja jangka panjang mereka. Komunitas internasional ini dihadapkan pada pertanyaan besar. Bagaimana instrumen hukum yang dibuat puluhan tahun lalu seperti Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 dapat merespons perubahan geografis bumi yang disebabkan oleh krisis iklim. Kita akan membahas ancaman kenaikan permukaan air laut. Yang pertama, pergeseran baseline. Batas laut diukur dari garis pantai, yaitu baseline,
Kenaikan air laut menggeser baseline masuk ke daratan secara geografis. Yang kedua, penusutan JEE. Ketika baseline menusuk mundur, luasan klaim zona ekonomi eksklusif yaitu JEE sejauh 200 mil laut suatu negara kepulauan otomatis berturut gratis. Yang ketiga, hilangnya kedaulatan. Tenggelamnya pulau terluar menantang kriteria kedaulatan negara fisik. Montevideo Provision 1933 jika seluruh daratan fisik negara tersebut lenyap. Di kasus yang tidak terbahas adalah negara Kiribati. Kasus Kiribati berpusat pada krisis eksistensial akibat perubahan iklim sebagai negara kepulauan di Pasifik dengan titik tertinggi hanya 2 meter di atas permukaan laut. Kiribati terancam lenyap akibat kenaikan permukaan laut. Daratan mereka juga terus tergerus oleh abrasi dan intrusi air asin. Negara kepulauan Kiribati mengalami ancaman tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Secara geografis, mundurnya garis pantai menancap batas JEE daya perikanan mereka. Kasus ini menjadi ujian bagi hukum internasional untuk merekonstruksi konsep stabilitas wilayah maritim demi melindungi negara rentan. Jadi kita akan membahas dinamika solusi hukum kasus Kiribati. Yang pertama, status pengungsi iklim. Hukum Internasional Konvensi Pengungsi tahun 1951 tidak mengategorikan korban perubahan iklim sebagai pengungsi. Penolakan suaka bagi warga pribadi seperti dalam kasus Tiota di Selandia Baru menyoroti batasan hak asasi manusia dalam merespons ancaman lingkungan jangka panjang. Yang kedua, kedaulatan dan status kenegaraan. Secara hukum internasional, hilangnya daratan berarti hilangnya syarat berdirinya sebuah negara. Para ahli hukum sedang mengkaji konsep baru seperti kedaulatan kolektif atau batas wilayah fiktif. Ada Kiribati tetap diatur sebagai subjek hukum internasional mesti tenggelam. Yang ketiga, strategi migrating with dignity. Pemerintah Kiribati memilih solusi legal berupa perjanjian bilateral dan skema tenaga kerja, misalnya dengan Fiji atau Selandia Baru, untuk memastikan warganya pindah sebagai pekerja legal dan imigran terhormat, bukan sebagai pengungsi. Yang terakhir, gugatan tanggung jawab negara. Muncul wacana yudisial untuk menuntut emitor global melalui mekanisme seperti International Court of Justice atau International Tribunal for the Law of the Sea guna meminta ganti rugi atas kerugian negara. Dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan hukum internasional memiliki peran yang sangat vital sebagai instrumen penatur sekaligus pelindung kedaulatan negara di tengah krisis perubahan iklim global. Kasus pergeseran batas maritim mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan lagi sekedar masalah ekologi, melainkan ancaman langsung terhadap batas-batas kedaulatan sebuah negara yang sah menurut hukum internasional. Krisis perubahan iklim bukanlah sekedar masalah hukum tertulis yang satu, melainkan ujian moral bagi keadilan hukum internasional untuk melindungi kelangsungan hidup negara paling rentan. Tantangan terdepan bagi kita adalah bagaimana mendorong agar instrumen seperti UNCLOS 1982 dan Paris Agreement dapat saling integrasi demi memberikan kepastian hukum bagi negara-negara kepulauan yang menjadi korban utama dari emisi global. Demikian video monolog ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pada hukum internasional. Mohon maaf
atas segala keturunan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian dosen, penampung, dan rekan-rekan sekalian. Satu atap, satu hukum. Terima kasih. Sampai jumpa di dadah.